Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak Ahsan. Terima kasih atas waktunya. Saya Risma Dani dengan NIM akhir 018 selaku host pada kesempatan kali ini akan memandu talk show dari kelompok 6. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 6. Yang pertama ada Dika Setiawan dengan NIM akhir 051. Ada Gisa Gladys Seprita dengan NIM akhir 203, ada Shananda Salsabila dengan NIM akhir 137, ada Marcella Hikmah dengan NIM akhir 039, dan ada Muhammad Rizky Aditya dengan NIM akhir 0205. Sebelum masuk pada inti pembahasan, marilah kita mendengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Mbak Gisa. Silahkan. Baik, sebelumnya di sini ada beberapa gambaran sosial dan politik Indonesia pada tahun 1970-an, yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, yaitu stabilitas politik itu sangat dijaga dengan sangat ketat, tetapi kebebasan itu berekspresi dengan secara dibatasi. Lalu terjadinya modernisasi ekonomi dan urbanisasi, namun disertai ketimpangan sosial. Dan munculnya kelas menengah baru dan meningkatnya peran pendidikan juga untuk mempengaruhi tema karya sastra. Lalu, tema atau gaya yang muncul dalam karya sastra saat itu pada tahun 1997-an, yaitu tema utama, yaitu aliansiasi, pencarian makna hidup, kritik sosial, dan konflik antara tradisional dan modernitas. Dengan gaya penulisan yang eksperimental dan simbolisme, mengangkat absurditas dan eksistensialisme tokoh untuk mengalami pencarian makna hidup di tengah kehampaan modern. Lalu, eh, mengulas konflik ideologi, cinta, dan nasionalisme dengan latar sejarah Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan kita undang Bapak Sapardi Djoko Damono versi kelompok 6. Silahkan. Baik, halo semuanya. Aku Sapardi Djoko Darmoto, selaku sastrawan Indonesia. Baik, Bapak. Eh, dari menurut Bapak, karya apa saja yang bisa dikenalkan dengan teman-teman sekalian? Eh, aku, saya ingin mengenalkan tiga puisi. Yang pertama, Dukamu Abadi. Yang kedua, Mata Pisau. Yang ketiga, Aku Ingin. Baik, terima kasih Bapak. Eh, Selanjutnya, saya mau dengar tema apa saja dari karya-karya Bapak Sapardi ini. Mungkin Mbak Shannan bisa mengungkapkan pendapatnya. Nah, karya dari Bapak Sabadi yang pertama itu ada Dukamu Abadi yang memiliki tema kesedihan, kehilangan, dan keabadian perasaan. Melalui kumpulan puisi ini, Sapardi menyampaikan perasaan kehilangan, kesepian, dan penderitaan batin manusia. Nah, untuk tema puisi yang kedua yaitu Mata Pisau, memiliki tema kehidupan yang keras, ketajaman realitas, serta luka-luka eksistensial manusia. Eh, Puisi ini berjudul Mata Pisau yang menjadi metafora tentang tajamnya realitas dan perasaan. Untuk yang puisi yang ketiga, yaitu puisi Aku Ingin, puisi dalam buku Hujan Bulan Juni, yang memiliki tema cinta yang tulus, kesederhanaan, dan keheningan perasaan.
Sapardi menyuarakan perasaan yang mendalam melalui metafora alam dan gestur kecil yang penuh dengan makna. Baik, terima kasih banyak Mbak Sanan. Indah banget ya tema-tema dalam karya Bapak Sapardi ini. Nah, gaya bahasa yang digunakan Bapak Sapardi itu apa saja sih, Pak? Oke, betul yang disampaikan Mbak Sanan. Sekarang aku akan menjelaskan gaya bahasa. Dari yang pertama tuh kamu abadi ya. Gaya bahasanya itu aku menggunakan lembut dan sedih, seperti ungkapan perasaan dan hati. Sini saya menggunakan majas, personifikasi, metafora, dan repetisi. Diksi dan nadanya eh, aku buat sederhana, nadanya tenang dan menyentuh. Lalu yang kedua itu mata pisau ya. Gaya bahasa yang aku buat itu tegas dan penuh makna, membuat pembaca itu berpikir. Yang kedua majas. Aku menggunakan majas metafora, antithesis, dan paradoks. Diksi dan nada yang aku gunakan, kata-katanya singkat, jelas, dan nadanya serius. Yang ketiga, aku ingin. Gaya bahasanya sederhana dan romantis, menggambarkan cinta yang tulus. Majas, metafora, repetisi, dan litotes. Diksi dan nadanya mudah dipahami, nadanya lembut dan penuh keikhlasan. Seperti itu. Wah, terima kasih Bapak. Jelas sekali ya penjelasannya. Setiap karya itu pasti ada nilai budayanya nih. Sepertinya Mbak Dike bisa menjelaskan apa itu nilai budaya dalam karya-karya Bapak Sapardi. Oke, Silahkan Mbak Dike. baik. Terima kasih untuk Mbak Rismaya. Dalam nilai budaya karya Sapardi Djoko Damono itu pertama yang terdapat dalam puisi Dukamu Abadi tahun 1969 nih teman-teman. Karya Sapardi Djoko Damono ini memiliki nilai budaya sebagai perenungan mendalam tentang duka, kematian, dan kehilangan. Sebagai bagian dari eksistensi manusia yang abadi, puisi ini juga menunjukkan nilai keikhlasan dan penerimaan terhadap takdir. Jadi mungkin dalam puisi dukamu ini harus ikhlas ya teman-teman. Jadi cinta itu kan ada pergi dan juga ada yang bertahan ya teman-teman. Oke. Kemudian lanjut, ada dapat Mata Pisau tahun 1974, di mana nilai budaya ini merupakan terdapat majas metafora, yakni objek sehari-hari seperti mata pisau dan konteks makam malam dapat mencerminkan pendekatan Sapardi yang dekat dengan realitas sosial budaya Indonesia, di mana objek-objek tersebut memiliki makna simbolis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya terdapat Aku Ingin dalam puisi Buku Hujan Bulan Juni 1994. Memiliki nilai budaya mencerminkan beberapa nilai budaya yang berakar kuat dalam konteks sosial dan spiritual, terutama nilai-nilai yang berkaitan dengan cinta, kesederhanaan, ketulusan, pengorbanan, dan keabadian. Jadi, karya Sapardi Djoko Damono ini selalu terlibat dalam kecintaan. Bukan begitu, Bapak Sapardi? Bisa dijawab? Ya, betul sekali kamu Dike Setiawan. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih banyak Mbak Dike. Nah, tadi kan tema sudah, gaya bahasa sudah, terus nilai budaya juga sudah. Nah, sekarang itu pesan moral. Sepertinya Mbak Marcella ingin mengungkapkan pesan moralnya. Silahkan. Baik, jadi pertama, sebuah puisi berjudul Dukamu Abadi di tahun 1969. Dari setiap baitnya kita belajar bahwa duka adalah bagian dari kehidupan manusia, bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan jalan menuju keikhlasan. Belajarlah menerima luka sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dalam kesedihan ada keindahan, dalam kehilangan ada makna yang menenangkan. Lalu kita beralih ke puisi Mata Pisau di tahun 1974. Kata-kata di sini terasa tajam, seolah mengingatkan bahwa
pikiran dan ucapan bisa melukai. Bapak Sapardi ingin kita berhati-hati sebab bahasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Berpikir dan berbicaralah dengan hati-hati, karena keduanya punya kekuatan besar. Seperti pisau, kata-kata menyembuhkan tapi juga bisa menyayat. Dan kini, kita tiba di puisi yang paling dikenal. Aku ingin dalam hujan bulan Juni di tahun 1994. Di sini, cinta tidak banyak berkata. Ia hadir dalam kesederhanaan, dalam ketulusan yang tak menuntut. Bapak Sapardi mengajarkan bahwa cinta sejati tidak perlu berlebihan, cukup tulus, cukup ikhlas. Cintailah dengan sederhana dan penuh keikhlasan. Sebuah cinta yang tenang seperti hujan yang turun di bulan Juni. Baik, terima kasih Mbak Marcella. Nah, semuanya kan sudah lengkap nih informasinya. Mungkin ada dari kritikus yang ingin menyampaikan kritiknya. Sepertinya Mbak Dike sangat bersemangat ya. Silahkan Mbak Dike. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya sebagai kritikus, saya melihat bahwa karya-karya seperti Djoko Damono memiliki kekuatan pada kesederhanaan, bahasa, dan kedalaman makna perasaan. Kemudian, dalam buku abadinya, menulis tentang kesedihan dan kehilangan dengan lembut dan tenang. Ia tidak meratap, tetapi ia mengajak pembaca menerima duka dengan ikhlas, seperti nilai Jawa Sumele, pasrah namun tetap berjiwa tenang. Bukan begitu, Bapak? Bapak bisa dijawab terlebih dahulu. Iya, betul sekali kamu Dike. Baik, terima kasih. Kemudian terdapat pada mata pisau, Sapardi menampilkan lebih tajam dan reflektif. Pisau menjadi simbol kesederhanaan dan luka batin manusia. Puisi ini mengingatkan kita bahwa pikiran dan kata-kata bisa menjadi senjata, maka harus digunakan dengan bijak. Sementara, aku ingin menghadirkan cinta yang sederhana dan tulus melalui kalimat pendek dan jujur. Sapardi menunjukkan bahwa cinta sejati tidak perlu berlebihan, cukup dengan keikhlasan. Dari ketiga puisi ini terlihat perjalanan batin seorang penyair dari duka, luka, hingga cinta yang damai. Sapardi mengajarkan bahwa dalam kesederhanaan justru ada keindahan dan keabadian perasaan. Baik, terima kasih lah. Terima kasih banyak Mbak Dike. Nah, sebelum ditutup ini, mungkin Bapak Sapardi ada kata-kata untuk hari ini. Eh, boleh deh aku bacakan satu puisi, yaitu Aku Ingin. Apakah boleh? Sangat boleh, silahkan. Aku ingin seperti Joko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Baik, itu saja. Wah, terima kasih Bapak. Nah, dari ketiga puisi ini kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh rasa, duka, kata, dan cinta. Dan lewat karya-karya Bapak Sapardi, kita diajak untuk memahami bahwa setiap luka, setiap kata, dan setiap cinta adalah bagian dari menjadi manusia. Mungkin talk show dari kelompok 6 bisa diselesaikan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kami akan menampilkan visualisasi dari poster kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 5. Silahkan. Izin bertanya kepada kelompok 5. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Divtina Ila Putri dengan NIM akhir 106.
Jadi kan dalam kehidupan modern yang serba cepat dan sibuk, ini puisi Sapardi mengajak pembaca untuk diam dan merenung. Apakah bisa dibilang bahwa puisinya Bapak Sapardi itu adalah cara untuk mengingatkan kita agar tidak melupakan hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Mohon maaf, Mbak Difti, bisa diulangi pertanyaannya? Baik. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan sibuk ini, puisi Bapak Sabardi kan mengajak pembaca untuk diam dan merenung. Apakah bisa dibilang puisinya itu adalah cara untuk mengingatkan kita agar tidak melupakan hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup? Baik, terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab dari pertanyaan Mbak Difti. Puisi-puisi Bapak Supardi itu memang sering disebut sebagai pengingat akan hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup. Ciri khas ini menjadikannya salah satu penyair yang paling populer di Indonesia. Apakah sudah terjawab, Mbak Difti? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya. Silahkan. Nah, tadi kan sempat membahas mengenai politik ya di tahun 1970-an. Nah, saya mau tanya nih, pada masa tahun 1970 itu penyair penulis puisi itu lebih menuliskan tentang keras dan penuh kritik sosial. Tapi Sapradini kan justru menulis dengan bahasa dan kata-kata yang lembut dan sederhana kan. Apakah berarti itu tidak peduli dengan isu sosial pada saat itu atau itu justru cara mengkritik dia cuman dengan cara yang halus? Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Marsila. Silakan. Maaf. Baik, Bapak Sapardi tidak berarti tidak peduli dengan isu sosial. Sebenarnya hal itu merupakan cara halus dan puitis untuk menyampaikan kritik sosial. Ia sering kali menggunakan metafora dan simbol untuk menyentuh masalah sosial, politik, dan kemanusiaan yang lebih dalam. Terima kasih. Apakah
Apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Baik, bisa. Terima kasih untuk Kak Marcella. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mencukupkan sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.